And love's the only direction I see. As long as we keep this low key. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayu dari kelas 2 PK3 dengan NIM 962019-070. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar komunikasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Toto Krismawanto selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bawakan materi mengenai dasar-dasar komunikasi. Oke, kita mulai dari pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran ide, gagasan, informasi, dan instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu sehingga didapatkan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kemudian, model komunikasi menurut Berlo itu ada 4 unsur utama komunikasi, yaitu yang pertama sumber, kemudian pesan, selanjutnya adalah saluran dan media, kemudian yang terakhir yaitu penerima. Selain itu, ada 3 unsur lainnya, yaitu efek, feedback, dan lingkungan. Efektivitas komunikasi. Komunikasi ini dianggap efektif hanya jika komunikan ini memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Nah, apa sih manfaat komunikasi yang efektif? Manfaat komunikasi yang efektif itu yang pertama yaitu hubungan bisnis akan lebih kuat, kemudian pemecahan masalah itu lebih cepat, kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan itu lebih tepat, kemudian yang keempat yaitu produktivitas lebih meningkat, kemudian selanjutnya yaitu arus kerja lebih mantap, kemudian citra profesional itu lebih meningkat, dan yang terakhir yaitu respons stakeholder lebih meningkat. Kemudian komunikasi yang efektif ini mempunyai karakteristiknya ini terdiri dari 5, yaitu praktis, faktual, padat, jelas, dan persuasif. Praktis ini yaitu komunikasi dilakukan harus memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi yang dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan dari pengirim pesan. Kemudian faktual yaitu berisi fakta jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Kemudian padat yaitu mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Kemudian jelas yaitu berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Sedangkan yang terakhir yaitu persuasif, mengungkapkan manfaat dari penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang mengirim inginkan. Kemudian bagaimana proses komunikasi? Proses komunikasi ini yang pertama yaitu pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Kemudian yang kedua, pengirim ini menyandikan ide tersebut. Kemudian yang ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Yang keempat yaitu penerima menerima pesan. Kemudian yang kelima yaitu penerima mengartikan pesan. Kemudian yang keenam, penerima mengirim umpan balik. Nah, umpan balik juga perlu disandikan, dikirim, dan diartikan. Kemudian tujuan komunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu attitude change atau perubahan sikap, kemudian opinion change atau perubahan pendapat, kemudian behavior change atau perubahan perilaku, dan yang keempat yaitu social change atau perubahan sosial. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi ini ada 4, yaitu fungsi informativa, kemudian fungsi persuasif, fungsi regulatif, dan yang terakhir yaitu fungsi integratif. Fungsi informatif itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kemudian, fungsi persuasif yaitu berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, fungsi regulatif yaitu berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Kemudian, yang terakhir yaitu fungsi integratif berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi, baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kemudian bentuk dasar komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal ini menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Kemudian komunikasi non-verbal yaitu
bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, spontan dalam hal penyampaian pesan, kemudian efisien, kemudian sah atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Kemudian, etika berkomunikasi. Komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Untuk memastikan komunikasi bisnis yang etis, harus melibatkan 3 elemen, yaitu individu yang beretika, kepemimpinan perusahaan yang beretika, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan etis. Kemudian, cara menghambati hambatan dan memperbaiki komunikasi itu, yang pertama yaitu meminimumkan gangguan teknis, kemudian mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima, kemudian menyesuaikan keterampilan bisnis, kemudian memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif, kemudian menjadi sensitif pada etika bisnis, kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.